Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sedikit show off ya, atau menampilkan beberapa koleksi indukan yang ada di kandang. Tadinya sih sebenarnya saya nggak mau bikin video model gini lagi ya, karena udah saya bikin di tahun-tahun kemarin juga. Toh sama aja burungnya nggak jauh berbeda gitu. Cuman beberapa temen katanya seneng liatin burung yang di review atau liatin burung koleksi burung di kandang gitu. Jadi ya request pengen lagi gitu, dan itu nggak 1-2 orang ya, banyak. Dan ternyata memang mungkin mereka menikmati ya burung-burung yang lagi di review. Jadi ya udahlah, saya buatin ya videonya khusus. Sekalian juga mungkin saya mau mengenalin, ini salah satu jantan yang baru saya ambil. Jadi tadinya mau di review satu aja gitu, cuman ya tanggung ya kalau satu itu kurang banyak. Ya kalau nanya settingan mungkin nggak jauh berbeda dari tahun kemarin ya, dari 2020 ya. Mungkin untuk 2021 ini saya nggak terlalu banyak nambah darahan, tapi saya mau pakai darahan sendiri yang udah saya cetak di 2009-2020. Dan juga ngedatengin satu darahan baru ya, jadi untuk koleksi darahnya biar lengkap. Terus juga mungkin beberapa indukan ada yang keluar dari kandang karena diborong ya, diborong salah satu penghobi dari Cikarang dan dari Bandung gitu. Jadi indukan saya jantannya itu berkurang drastis ya, 3 ekor kalau nggak salah, dan betinanya itu berapa ekor ya, saya lupa ya, itu diborong ya. Jadi ya saya pakai jantan yang ada di kandang aja. Oke lah, langsung aja, nggak usah panjang lebar. Ini dari yang tertua dulu ya, yang tertua umurnya ya, bukan tertua di kandang, ini tertua umurnya. Ini ring 2017 tapi udah dipotong karena kakinya itu biasalah macet ya, kalau udah tua kan biasanya nyesek gitu, jadi ada bulu tumbuh, akhirnya mampet kakinya, harus dipotong ringnya. Ring ternaknya itu ring Benetton. Benetton itu punya Om Agus ya, joki mantan joki Buana dulunya. Nah, ini saya dapetin juga dari sana, langsung dari Om Agusnya. Ini salah satu burung prestasi di sana. Jadi sering menang serian, sering menang lomba serian. Tapi belum pernah ikut lomba nasional ya. Jadi belum sempat ke lomba nasional, cuman ikut lokalan di Bandungnya aja. Tapi udah cukup bagus lah kalau buat jadiin indukan, karena dari kerjanya juga udah kelihatan. Tuh, kalau enaknya kalau jantan gitu ya, kelihatan kerjanya bisa buat indukan ajar. Beda sama betina, harus diraba-raba, harus diteliti dulu dari mana jalurnya. Nah, ini kalau misalkan fenotip atau pegangan ya, ini pegangannya lumayan lah. Kalau boleh saya bilang ini enggak terlalu empuk, enggak terlalu kasar, sedang. Pegangannya sedang. Sayapnya itu pas banget sama badannya. Jadi postur sayap sama badannya itu sama, proporsional lah. Jadi ini salah satu tipe-tipe burung jauh lah kalau boleh saya berpendapat, karena badannya itu agak besar, panjang, dengan sayap yang lebar-lebar. Jadi sekali ngepak itu langsung jauh ya, langsung pes. Ini secara genotip, ini bapaknya itu anak Jamaika, ibunya itu adiknya perak mas Euro. Jadi secara nggak langsung ini cucunya Jamaika dan ponakannya perak mas. Wah, kalau darah mah insya Allah bagus lah ya. Ya, mudah-mudahan anaknya banyak yang berprestasi, karena di saya sampelnya itu anak yang pertama gedenya itu ada di Probolinggo kalau nggak salah ya. Itu hilang, jadi pas lagi lomba hilang. Dan yang di Majalengka baru latih mungkin berapa giringan, dua giringan lah ya. Mudah-mudahan sih bisa lancar latihannya. Di sini belum ada anakannya lagi, paling ada telurnya nih lagi ngerem, karena ini burung belum terlalu lama di kandang ya. Mudah-mudahan anaknya bisa berprestasi di kandang saya. Ayo sayang. Yang kedua ini jantan sama ring 2017 dan yang punyanya juga sama Om Agus. Ringnya udah saya potong karena ya tadi ya, ini udah besar itu, jadi bulunya jembrong, jadi nutup ke sini, mampet lah di ringnya. Akhirnya saya potong, tapi ring SC nya masih muat lah, masih bisa
Ini ring 2017, masih produksi, masih bagus. Salah satu burung prestasi juga, karena di sana itu waktu di Bandungnya itu sering banget prestasi lah. Salah satunya burung yang bagus dan nggak dilepas sama Om Agus waktu ditawar berapa juta gitu, saya lupa ya. Waktu ditawar orang itu dia nggak dilepas karena burung lagi kerjanya gitu. Kalau mungkin lebih masih seneng dimainin gitu ya, dia kan joki jadi lebih seneng main dulu gitu. Tapi pas itu kena insiden karena si burung lagi dijemur, kakinya nyangkol di kandang, ada kucing, akhirnya patah. Akhirnya mau gak mau ya harus istirahat total dan berhenti mungkin jadi player. Akhirnya burung dioper ke Jakarta. Nah dari Jakarta itu dioper ke saya, dititipin ke saya. Jadi ini teknisnya bukan burung pribadi punya saya, jadi saya nggak bisa ngejual, bukan burung pribadi punya saya, ini burung titipan dari senior saya. Nah kalau secara fenotip ini badannya cenderung kasar ya, jadi yang tadi kan sedang ya, kalau ini cenderung kasar tapi ototnya enak, ototnya lentur, tulangannya kasar, ototnya lentur, badan panjang besar ya, sama burung-burung tipe-tipe burung jauh kayak yang tadi. Sayapnya juga wah mantap, lebar-lebar, sekali kepak juga dia langsung jauh, tipe-tipe burung jauh. Tembak sprint sih bagus ya, kencang lah, giringnya juga gila. Dan ini spesialnya itu dia di mental tarungnya itu bagus ya. Jadi anakan-anakannya itu yang ada di saya pernah prestasi juga, ada beberapa ekor. Itu tipenya itu nggak mau di belakang, jadi dia pengennya di depan terus. Jadi ada burung dari, kalau misalkan lagi latih nih ada burung depan, dia langsung ngejet ke depan, cet. Nah itu asiknya di situ anakannya ini. Ya cuman kelemahannya itu dia badannya itu kalau cenderung terlalu kasar itu kurang top lah speednya ya. Jadi harus diketemukan sama betina yang pegangannya empuk tuh, jadi biar sinkron, biar saling menutup kekurangan gitu. Jadi larinya jos, mental bagus, dan ototnya juga bagus ya. Ini lagi saya setting sama betina cetakan saya sendiri. Oh iya, secara genotip ya, ini adalah anakan dari bapaknya itu darahan Dayak Janoko ya. Ibunya itu kalau nggak salah darahan dari Mahasinga Buana kalau nggak salah. Nah ini kalau Dayak itu emang terkenal kasarnya ya. Jadi saya dulu juga pernah punya darahan Dayak dan badannya juga sama kayak gini, tapi justru lebih kasar lagi, lebih kasar, tulangnya lebih kasar lagi. Cuma tembaknya itu tak ampun lah. Ya mudah-mudahan di sini anaknya lancar, juga berproduksinya lancar dan banyak prestasinya. Sana pulang. Nah yang ketiga ini ada jantan Megan, namanya saya namain Megalodon karena warnanya Megan dan badannya enak ya, seperti ototnya itu besar ya, seperti hiu Megalodon gitu kalau saya liatin. Jadi saya namain Megalodon. Ini badannya ya kayak gini, pegangannya enak, bulat, ototnya itu kenyal dan gimana ya, ngisinya itu bener-bener ngisi kokoh lah ya. Jadi saya paling senang nemuin burung ini karena betinanya itu mau ketemu betina kayak gimana pun gak rewel dia. Anakannya insya Allah bagus-bagus lah, alhamdulillah bagus-bagus. Ini selaranya dapat lah, bagus. Pas juga sama badannya, nggak terlalu besar, nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Pas sama badannya. Ini kalau ngepak dia enak gitu ya. Ini sebenarnya dikasih ke saya itu, dulunya dikasih ke saya karena buat dimainin ya, karena di kandang Jakarta itu pi kan banyak penuh ya, jadi dikirim semua ke saya, ada berapa belas ekor gitu. Mungkin yang setia nonton itu tahu ya, pas saya ngambil berapa 13 ekor kalau nggak salah. Nah ini salah satu buku burungnya, jadi masih ada di saya, tadinya lagi dimainin. Wah kelihatannya, kalau saya lihat itu kelihatannya bagus dan saya senang sama pegangannya. Akhirnya karena jiwa-jiwa ternak, jadi ya pengen bawanya ternak aja. Pas lagi dilatih nggak lama langsung diambil buat diternak di kandang. Dan alhamdulillah anakan pertama, keduanya alhamdulillah bagus ya. Bahkan udah prestasi di Indramayu di tim Setia Family. Yang lainnya belum ada kontak lagi.
Saya belum ngotak lagi yang sisanya adik-adiknya. Oh, ini kalau secara genotip ya, ini darahnya juga mewah. Ini itu masuknya berarti bapaknya itu adiknya Ramadan Makita, Pak Iwan Makita, dan ibunya itu Sesarang Satria Muda dari Buana. Jadi perpaduan antara Buana dan Makita. Berarti ponakannya Ramadan dan anaknya Satria Muda gitu. Ya, mudah-mudahan di kandang enak ya. Dia burungnya masuk burung yang rewel. Biasanya burung rewel itu kencang ya biasanya, nggak pasti lah, tapi biasanya. Ya, ini salah satu burung yang mungkin burung baru yang mau saya kenalin. Ini burung Om Agus juga, ternakan Agus juga. Ringnya 2017 ya. Ini masih produksi, masih aktif ya. Untuk pegangan atau fenotip burung enak, bulunya halus banget seratnya. Yang bikin saya senang itu otot di sayapnya itu pangkalnya wah gede banget ya, kokoh lah. Jadi untuk ngepak itu sangat kencang ya. Ini kalau digini tuh kerasa banget, tebel. Otot dadanya juga kecil tapi tebel, ngisi gitu ya, sekel. Ini yang bikin saya senang gitu, ototnya benar-benar bagus. Kalau genotip atau terah ya, ini bapaknya itu SGB ketemu Gumaya, ibunya itu seibu sama Irama Junior mungkin ya, atau apa ya, saya lupa, nanti saya buka catatannya. Intinya terahnya bagus, terahnya komplit. Jadi ini juga indukannya dia gitu, indukannya dia dioper ke saya karena dulu pernah nawarin, cuman sayanya belum ada uang lebih, jadi baru sempat sekarang aja. Ini salah satu indukan utama di sana, saya boyong ke sini. Ya mudah-mudahan anakannya bisa prestasi di sini, bisa membagus ya. Ini lagi saya jodohin, masih stres burung, masih rewel, masih nggak mau jodoh ya. Nanti mungkin akan saya bikinin juga videonya biar gimana cara ngatasinnya. Ya, itu 4 tadi jantan utama ya. Jadi jantan yang anaknya udah diambil dan udah dimainkan atau udah dijual. Ini ada jantan baru, ini masuknya masih tahap-tahap percobaan gitu ya. Ini masih piyik, posisi lar 2. Ini ternakan saya pribadi, ring Habibi juga. Ini nggak bakal saya mainin. Niatnya sih dulu dimainin. Mau saya kirim ke Klaten untuk sampel ya, di salah satu di penghobi di sana. Mau saya kirim buat sampel, cuman ada kendala karena dia itu waktu lar 6 lar 5 itu keracunan. Jadi burung sakit, bener-bener sakit sampai nggak bisa jalan ya, burung lumpuh nggak bisa jalan. Akhirnya dia lagi mabung pun terhambat ya, dia padahal udah jodoh tuh, udah lagi jodoh, keracunan. Akhirnya ya pertumbuhan terhambat, terus juga mabung juga nggak beres, nggak bener lah. Ini bulunya juga masih belum ada, yang masih dikit-dikit, ada yang belum ada yang tuntas mabungnya. Jadi burung pertumbuhannya itu kurang cocok lah untuk jadi implier. Akhirnya ya udahlah, saya tak kantongin aja buat indukan, karena ini merupakan salah satu burung hibrid atau burung dari indukan yang udah terbukti ya. Bapaknya itu inbreedan dari Batavia, ibunya itu inbreedan dari Pilar Mas. Jadi ini gabungan Pilar Mas dan Batavia secara inbreed ya. Jadi maksudnya burung hibrid. Ini pegangan, waduh, nggak boleh ditanya, pegangan sih enak ya. Gimana ya, bulat kenyal, terus ngisi ya, nyesek. Otot sayap juga tebel. Saya juga pengen tahu nih mainnya kayak gimana. Ini dia baru, alhamdulillah baru sembuh lagi ya, baru sembuh. Ini udah treatment 2 bulan lebih lah. Treatment 2 bulan itu baru sekarang ini dia mulai fit. Nah, udah mulai jodohin, saya jodohin sama indukan buat dites anakannya nanti, buat dites ternak lah. Jadi sebelum masuk ke jadi indukan utama kan anakannya dicoba dulu ya, pretest dulu, di pretest. Habis di pretest lulus baru jadi indukan. Nah, sambil nunggu umurnya pas, jadi saya tes aja sama betina ternak. Ini masih lar 2, masih piyik.
Nah itu tadi indukan jantan ya, 4 itu indukan utama yang udah anakannya udah diambil ya. Ini satu lagi tahap percobaan. Untuk betina lebih banyak sebenarnya betina, karena di kandang saya itu saya lebih senang koleksi betina ya, nggak tahu kenapa lebih senang aja koleksi betina. Di kandang itu ada sekitar 10 atau 11 betina, cuma dari 10 itu yang aktifnya itu ada 6 atau 7 ya. 3 ekor itu udah mati suri lah ibaratnya, jadi kadang nelor kadang enggak, kadang nelor kadang enggak, jadi ya bikin pusing ya. Sekalinya nelor bentuknya juga nggak karuan, panjang, terus juga telurnya nggak ngisi dan lain sebagainya. Jadi ya anggap aja 3-nya itu udah mati suri lah. Jadi saya mau ngenalin aja beberapa indukan yang aktifnya aja ya. Ya, ini yang pertama indukan tertua di kandang dan umurnya juga paling tua ya. Sebenarnya bukan paling tua, cuman yang paling tuanya udah non aktif semua. Jadi ini ring 2015, ring minam punya senior saya. Ini dulu diambil waktu saya kuliah ya, tahun 2011, 2000 berapa ya? 2011, ringnya aja 2015 ya, 2014 saya lulus kuliah. Saya lulus kuliah kayaknya segitu, 2014-an. Nah ini berarti di saya udah berapa tahun ya, 5 tahun ya, udah baru 5 tahun. Ini mungkin salah satu indukan betina utama di kandang ya, karena anaknya juga udah cukup banyak yang prestasi dari tahun 2016 sampai 2016, 2017, 18, 19 kosong karena saya vakum ternak. Baru sekarang nih 2019 akhir baru mulai lagi ternak, mau coba lagi ya indukan utamanya. Jadi ini pegangannya itu enak ya, empuk, kenyal, bulunya halus, seratnya halus, enak ya. Terus bulunya kalau dibilang tuh bulunya tipis ya, kalau kata orang-orang balap itu bulunya tipis, ototnya tipis, bulunya bulu otot tipis. Jadi cocok lah untuk jadikan indukan. Selar juga bagus lah, rapa standar lah. Untuk terah atau fenotip, genotip ya, ini anaknya pilar mas. Pilar mas itu salah satu burung prestasi di Buana ya. Prestasinya 2009 itu juara LU dan serian, udah sering lah. Nah ini anakannya langsung, dan ibunya itu sarang satria muda, masih satu ibu sama yang megang tadi, seibu ya, tapi beda bapak gitu. Nah ini burungnya. Jadi kalau terah sih insya Allah bagus ya, tinggal mudah-mudahan anakannya masih ada penerusnya. Saya juga ini nungguin anakannya yang ini. Sebenarnya udah cukup banyak yang nawar betina ini ya, cuman saya belum lepas karena gimana ya, ini mungkin salah satu betina yang nggak bakal saya jual. Karena kenapa? Karena ini salah satu betina utama yang punya, yang betina pertama yang punya nilai histori di saya gitu ya. Jadi saya mulai belajar ternak, dari mulai apa namanya prestasi pertama dan lain sebagainya. Ini betinanya gitu, karena dulu belum mampu beli burung banyak, akhirnya cuman ini doang yang saya punya. Nah bukan karena nilai burungnya ya, cuman karena nilai historinya itu yang nggak bisa dibeli gitu. Ya mudah-mudahan anaknya lancar ya sampai beberapa tahun lagi. Ya ini yang kedua ya, ada betina yang udah cukup tua juga. Ini ring minam 2016 SI nya warna hitam. Ini salah satu burung yang enak juga ya, apa anakannya keluarnya itu bagus-bagus, dan saya senang banget sama posturnya itu. Ini kalau pegangan itu sedang ya, nggak empuk-empuk banget, nggak kasar-kasar banget gitu. Untuk selar juga rapi, bagus, proporsional, dan warnanya saya senang ya, ada kelir-kelir putihnya. Saya senang banget burung-burung ada kelir-kelir putih kayak Batavia ya, tapi bukan darahan Batavia ini. Ini itu kalau darahan atau fenotipnya itu bapaknya itu Benetton. Benetton itu salah satu player Buana yang udah prestasi nasional lah. Tahun 2000 berapa gitu dia aktifnya, 2011 apa 2010 gitu saya lupa. Nah ini anakannya Benetton itu ketemu, berarti ibunya itu adiknya Puma Erik. Nah ini berarti ponakannya Puma dan anaknya Benetton. Wah burung-burung kenceng lah ini, kalau misalkan buat nyetak burung kenceng dan tembak kenceng ya ini gitu ya. Saya kalau buat settingan jantan yang kurang ngisi tembaknya pakainya ini.
gitu ya, karena darah-darah Puma itu terkenal banget sama tembaknya yang aduhai, kencang banget. Lagi saya coba tes sama yang tadi, yang hibrid tadi ya, yang jantan percobaan. Kasihan juga kalau di kandang umbaran terus dia nggak dapet jodoh. Nah, yang ketiga ini ada Minam juga 2016 ya, versi 2016. Ini pegangan enak ya, empuk banget. Ini anakannya keluarnya enak-enak, empuk gitu ya. Ototnya juga empuk. SAR juga bagus dan bulunya halus banget bulunya. Ini kalau burung ini ketemu darah-darah yang tadi yang kasar-kasar, anakannya itu bisa ngimbangin gitu. Jadi nggak terlalu kasar ya, jadi pas banget gitu. Kalau untuk fenotip ya, untuk fenotip itu dia bapaknya itu pendekar. Pendekar itu salah satu player buana yang udah prestasi nasional. Dulu itu yang saya tahu itu 2011 di Presiden Cup ya, seri I ya, juara 1 kalau nggak salah. Nah, ini bapaknya pendekar dari buana, ibunya itu apa ya, ibunya tuh ya, masih darahan-darahan buana juga. Ntar saya lihat di catatan. Jadi masuknya burung kencang ini, sprint sama spesialis sprint sama tembak sama mental juga lumayan dia anakannya. Lagi saya tes sama yang Megan biar apa namanya, di line breed ya, karena dia ibu bapaknya itu masih sedarah tapi agak cukup jauh. Jadi saya mau nyetak line breednya ya. Yang keempat ini ada 4 ya, 1 2 3 ya. Keempat ini ada betina ringnya Iwan Makita, Pak Iwan Makita 2016 ini darahan Ramadan ya. Jadi bapaknya itu adik Ramadan, ibunya itu darahan Luken. Luken itu burungnya Ilsogno ya kalau nggak salah. Nah, ini anakannya ini sebenarnya lagi cedera ya. Jadi cedera itu dia itu pertama kan yang waktu dulu saya mungkin yang pernah nonton ya, ini juga ada reviewnya, yang pas lagi dia sakit apa, kena hajar jantannya jatuh ke tanah kan, dia sempet semper ya, karena mungkin ada sedikit geser di tulangnya. Tapi sempat sembuh, udah sembuh ya, sebulan itu mungkin belum rapat ya. Saya pisahin ke kandang umbaran karena dia burungnya galak dan mentalnya bagus. Akhirnya sekandang itu dipukulin semua sama dia, diceplak-ceplak ya. Akhirnya patah lagi sayapnya, benar-benar. Ini kalau ini patahnya beda, ini patahnya patah del gini. Saya udah nyari di sekitaran Cirebon yang bisa operasi, apa, dokter hewan yang bisa operasi, cuman belum ada yang praktek ya. Jadi mesti ke Jakarta atau ke apa ya, Jogja ya, yang ada ke Bogor atau Jakarta yang ada rumah sakit hewan yang khusus operasinya. Aduh, jauh banget ya. Cuman ini masih bisa dipakai ternak, masih lancar dipakai ternak. Cuman ya badannya itu habis sama sakitnya dia, badannya jadi kurus. Awalnya bagus banget badannya ini. Anakannya belum ada lagi di saya, belum saya sempat ternak lagi. Mudah-mudahan nanti kalau udah badannya udah enakan nanti saya ternak lagi sama yang Megan tadi, karena mau nyari darahan Ramadannya ya. Ini mau saya tarik Ramadannya. Mudah-mudahan cepat pulih kembali. Ini udah lama banget, udah beberapa bulan saya udah ya pengen mau operasi, cuman belum sempet ke luar kota lagi. Nah, ini ada lagi ya, mungkin teman-teman sama yang pertama itu mirip ya. Ya, ini anaknya. Ini ring saya, ring Habibi 2000. Ring aslinya saya nggak pasang sengaja, karena memang bukan buat dikeluarin, tapi memang sengaja buat nyetak buat ternak. Ini ringnya ring Habibi 45, ring kanannya, ring kirinya, ring kecilnya itu pilar mas, karena dia darahan ibunya darahan pilar mas. Ini inbreed ya, burung inbreed atau burung sedarah. Jadi anaknya burung tadi yang pertama itu, yang betina pertama, anaknya itu ketemu lagi sama betina itu. Jadi ini masuknya F2 crossback dari betinaan itu. Karena saya pengen nyetak, berarti mengkloning lah betina utama saya yang udah tua ya. Jadi pengen ada cadangannya. Nah, ini alhamdulillah dapatlah satu cadangan buat kedepannya gitu. Mulai dari warna, dari pegangan, dari karakter, dari cara ininya lah, cara terbangnya dan lain sebagainya. Itu mirip banget ya sama ibunya. Mungkin yang teman-teman yang nonton
video cara cloning indukan itu tahu ya, ini indukannya ya. Dan yang tadi yang jantan pelontang tadi ini anakannya ini. Ini udah lolos sensor ya, tinggal dipakai terus ternak di 2021 nanti ini. Oh, untuk pegangan badannya nyesek ya, bagus, mirip sama yang itu, cuman ini lebih empuk lagi, lebih bagus lagi. Jadi mudah-mudahan gennya kuat di sini gitu ya, mudah-mudahan ada cadangannya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Nah lanjut ya, ini ada ring saya juga Habibi 59 2020 ring ungu. Nah karena saya kan cita-citanya indukan itu nanti kedepannya itu pakai darahan sendiri yang udah diolah-olah ya. Ini salah satu betina hasil olahan saya, Megan, mirip ya sama yang Megan tadi yang jantan. Nah ini emang anakannya, ini bukan apa namanya, bukan inbreednya, cuman ini crossbreed murni, tapi saya ngambil jalur dari yang badan ototnya kenyal-kenyal. Jadi ini benar-benar menghasilkan anakan yang ototnya itu benar-benar kenyal. Saya namain si montok. Wah ini ototnya lah kalau megang udah empuk banget, gede banget ototnya. Jadi ini buat settingan buat jantan yang kasar-kasar kayak tadi ya, yang kayak yang ini nih. Nah ini betinanya. Ini lagi saya tes ternak sama yang tadi yang jantannya buntung ya, sama si buntung untuk menyeimbangkan. Ini belum ada anakannya karena masih baru rampas lar satu ya, baru lar satu. Nunggu rampas dan nunggu dewasa. Ini belum terlalu matang, kalau saya lihat telurnya belum terlalu matang, jadi belum ada yang dites anakannya. Jadi saya pengen tahu aja, mudah-mudahan sih lolos sensor seperti yang indukan sebelumnya. Tuh, ya mudah-mudahan sih ke depan udah pakai ring saya sendiri semuanya. Ini bapaknya tadi ya, yang Megan, ibunya itu masih darahan Sri Rama. Itu ibunya enak banget, empuk banget badannya ya. Cuman lagi dipinjem sama teman di Jakarta, di Cirebon lagi dipinjem betinanya. Ya mudah-mudahan sih menghasilkan anakan yang diharapkan dan mudah-mudahan bisa prestasi. Oh iya, hampir lupa, ini ketinggalan, saya nggak kelihatan ini. Ini Minam 2016 hitam ya, kebanyakan betina 2016. Ini operan dari Jakarta biasa yang sama kayak yang burung-burung Minam sebelumnya. Ini darahannya juga spesial, bapaknya itu Benetton ya, Benetton yang seperti saya tadi ceritakan, playernya Buana, dan ibunya itu adiknya Habibi. Habibi itu burung prestasi Buana tahun berapa gitu ya, 2011 atau 2010 saya lupa, itu dibeli Koh Tekung Medan ya, jadi burung Habibinya ada di sana. Nah ini berarti ponakannya lah, maksudnya ponakannya Habibi. Badannya enak, empuk sama, jadi buat nyeimbangin jantan-jantan yang pegangannya kasar gitu, halus banget. Dan anakan keluarannya itu di saya baru ada 2, alhamdulillah bagus-bagus, dan 1 mungkin mau saya simpan, yang kritis mau saya simpan buat kedepannya, mau saya tes gitu ya. Mudah-mudahan sih jantan ya, saya pengennya jantan buat jantan penerus, karena jantan bapaknya udah ada yang beli, jadi mudah-mudahan sih jadi jantan dan bisa menerusin kandang darah bapaknya. Ini badan sih mungkin kecil ya, tapi kelihatannya emang kecil, badan kecil, tapi anak-anakannya keluarnya itu sekel ya, nyesek. Ini matanya kena insiden ya, habis berantem biasa di kandang umbaran kan banyak burung tuh, tapi berantemnya bukan pas di kandang saya, di kandang sana. Jadi di Jakartanya berantem, matanya kena, tapi masih sehat ya, masih produktif, masih aktif, masih bisa dipakai ternak. Ya seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya ada 3 lagi jantan betinanya. Ada anaknya Terminator, ada Sesar Satria Muda, ada adiknya Habibi. Cuman itu 3 itu udah nggak produktif, jadi ya mungkin nggak saya kenalin lah. Udah dikenalin juga waktu video-video kemarin. Takutnya ada yang nanyain gitu.
Ya, jantan cuman ada 4 yang aktif, betinanya ada banyak ya, ada 6, ada 8 lebih lah. Nah, itu saya biasanya pakai buat rolling. Dan yang sisanya itu babuan semua ya, babuan di kandang itu. Jadi 3 pasang indukan, sisanya itu babuan semua nih. 1, 2, 3, mana lagi 4, 5 pasang lah, babuan ada 5 pasang. Jadi nanti pas ditelorin titip, samain siklusnya sama babuan, titipin di babuan biar produksinya makin meningkat. Karena di 2020 kemarin itu indukan banyak, tapi kenapa ya saya heran tidak begitu produktif ya. Karena ya itu tadi saya pakai 3 settingan betina yang nggak jalan, akhirnya yang jalan cuma 2 pasang, dan itu pun 2 pasang itu pun nggak lancar. Anaknya itu cuma 1 ya, cuma 2, ada yang diapkir, jadi nggak begitu banyak produksinya. Akhirnya saya cut yang 3 yang kurang produktif ini, saya cut dulu, saya ganti betina yang produktif gitu ya. Karena sayang motong, sebenarnya yang 3 ini yang udah nggak produktif ini darahnya itu spesial banget ya. Mungkin saya juga pengen punya gitu ya anakannya buat penerus di sini, cuman mau gimana lagi ya, orang burung udah tua banget, udah masuk suplemen, cuman mungkin belum saya suntik hormon. Nanti mau saya coba karena biar dapat anakannya gitu ya. Sebagai gantinya jadi saya pakai babuan biar mengenjot produksi di 2021 ke depannya. Itu ya, itu aja teman-teman lah ya. Itu beberapa koleksi indukan di kandang saya. Mungkin nggak beberapa teman nggak mewah-mewah banget ya, cuman burung-burung ini saya dapetin dari hasil jerih payah saya juga, dari hasil keringat lah, jadi hasil capek gitu ya, dari hasil seleksi dan lain sebagainya. Walaupun mungkin terlihat biasa, tapi mudah-mudahan sih bisa prestasi di nasional ataupun di lokalan. Tuh, siapapun yang memainkannya. Ya, gitu aja teman-teman ya. Semoga dinikmati review-reviewnya tadi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.